Laporan 12 IPA 1 siap mengikuti pelajaran. Lanjutkan kembali Ustaz. Siap. Di depan judul istirahat ya. Oke. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Oke, ini yang pertama sekali ya. Siapkan mental, siapkan fisik sehingga pembelajaran nantinya akan bermanfaat. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, ada baiknya Ibu akan mengabsensi Ananda semua melalui Google Form yang sudah Ibu berikan tadi. Silakan Ananda absensi sekarang. Manakah luka tersebut bisa sembuh? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Ananda. Tahap penyembuhan luka dimulai dari pembekuan darah atau bisa disebut dengan koagulasi sehingga pembentukan jaringan kulit baru. Benar sekali, tepuk tangan. Oke, so ya. Nah, yang kedua, amatilah kuku Ananda semua. Coba Ananda amati kukunya. Oke, sudah. Berapa kali dalam seminggu Ananda memotong kukunya? Ayo, silakan Nak. Saya memotong kuku dalam seminggu yaitu 2 kali. Oke, 2 kali. Kasih aplaus. 2 kali. Anda jawaban lain? Oke, silakan Anda. Saya potong kuku dalam seminggu 1 kali, Bu. 1 kali. Ada yang lain? Saya memotong Pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Oke. Nah, apa itu pembelahan mitosis dan meiosis? Itu adalah ada di dalam kehidupan kita. Belahan mitosis dan meiosis. Oke. Silakan amati. Nah. Oke. Ya. Nah, apakah kamu tahu apa itu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis? Nah, di sini ada, ya kan? Nah, apa itu pembelahan mitosis? Oke. Nah, pembelahan mitosis ini terdiri atas 4 tahap. Yang pertama adalah tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Semua tahapan ini itu berbeda siklusnya, ya. Nah, kalau pada tahap profase, di mana kromosom sudah mengganda, kemudian memadat dan memberat inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau disebut fragmen. Yang kedua, ada tahap metafase, di mana kromosom berjajar pada bidang pembelahan, ya. Ini dia sudah berjajar. Nah, kemudian pada tahap anafase, di mana kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan, sedangkan pada akhir ini kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Nah, jumlah yang sama itu kromosomnya terdapat pada fase anafase. Nah, kemudian fase terakhir adalah fase telofase. Nah, fase ini adalah fase yang paling menentukan, di mana membran inti mulai kembali bergabung, kemudian terbentuklah 2 sel anakan. Nah, apa yang terbentuk, Nak? 2 sel anakan yang bersifat diploid. Oke. Yang berikut, nah, ini ada pembelahan pada meiosis. Ya kan? Pembelahan meiosis. Yang pertama adalah tahap profase. Di mana kromatin mengalami kondensasi, membentuk kromosom, di mana kromosom cepat memendek dan menjadi lebih tebal. Tiap kromosom terdiri atas 2, ya, kromatin yang dihubungkan oleh sebuah sentromer. Nah, nukleus dan membran inti menghilang, ya. Akhir proses terbentuklah spindel, ya kan? Manusia berasal dari 1 sel. Sel tersebut kemudian mengalami pembelahan, sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa dapat mencapai 200 triliun.
Pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Setidaknya ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Ya, tangan pemeluka tadi. Alasan pertama sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Tentu saja kita masih ingat salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran. Alasan terakhir, sel mengalami pembelahan untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel-sel somatik dari makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosomnya. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fase pembelahan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pada tahap profase, kromosom sudah menggenjak, kemudian memadat. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Pada tahap metafase, kromosom sudah berjajar pada bidang pembelahan. Pada tahap anafase, kromosom mulai bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom. Membedakan apa itu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, kemudian karena pembelahan sel ini, kalau menurut kalian itu kan agak sukar ya, materinya sukar. Nah, jadi kita akan membuat produk untuk pembelahan mitosis dan meiosis ini. LKPD, ya. Kalian akan membuat di LKPD ini langkah-langkah dalam pembuatan proyek. Nah, proyek ini Ibu bagikan menjadi 4. Yang pertama adalah, nah sebelum kita masuk ke proyek, ada baiknya Ananda semua membentuk kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin. Silakan membentuk kelompok dulu.
membuat pembelahan mitosis dari kanva, ya kan? Nah, yang kedua membuat pembelahan mitosis dari styrofoam. Nah, yang ketiga yaitu membuat pembelahan meiosis merupakan nyanyian. Nah, itu yang keempatnya seperti ini. Ini contoh spanduk ya. Kalau ingin membuat spanduk ya. Panjang spanduk ini 1,5 ya. Nah, jadi lebarnya ini adalah 1 meter ya. Anda boleh membuat spanduk seperti ini. Nanti kalian tentukan di kelompok siapa yang akan mengambil proyeknya berupa spanduk, kanva, nyanyian, kemudian melalui styrofoam boleh Ananda memilih. Tapi untuk spanduk seperti ini. Oke, silakan berembuk Ananda semua apa yang akan dibikin produk nantinya. Silakan berembuk. Nah, untuk RKPD Ibu akan berikan. Nah, di sini silakan isi di RKPD. Oke. Silakan. Mas berarti ya. Boleh. Ya, silakan alat bahannya apa. Nanti langkah-langkahnya seperti apa. Nah, tujuannya ada menentukan pembelahan mitosis melalui media kanva. Boleh seperti itu. Ya, silakan. Oke, ya. Ya, Nak. Project tadi kan ada kanva, kemudian ada styrofoam, kemudian spanduk dan satu lagi nyanyian. Kalau untuk styrofoam pembelahan sel mitosis. Oke, silakan. Nah, jadi boleh dilihatkan di sini kan, di buku ini kan ada. Nah, pembelahan mitosis itu seperti apa? Ingat, berapa sel anakan yang dihasilkan tadi? Berapa? Berapa sel anakan? Berarti mitosis kan 2. Ya, lihat dulu gambarnya seperti apa nanti kamu bikin. Kemudian alat. Kami mau bikin dari spanduk. Oh, dari spanduk bisa Ibu lihatkan spanduknya seperti ini, ya. Spanduknya seperti ini. Nanti boleh kamu bikin, ya. Nah, panjangnya seperti apa? Bikinlah spanduknya seperti ini. Nah, ya. Jadi lebarnya seperti ini. Boleh kamu desainkan boleh. Kayak mana sih? Ya, Iya, Bu. langkah-langkahnya. Berarti Kita tuh paling lama biasanya 1 minggu kan kita bikin proyek kan? Iya, 1 minggu. Berarti pas kita pembelajaran nanti itu proyeknya sudah selesai. Makanya silakan nanti ya, rancanglah dari sekarang. Kan bisa dirancang sekarang. Tadi kan jelas kan pembelahan mitosis sama meisisnya? Jangan ngambil Canva Pro. Kalau Canva Pro itu berbayar. Iya. Oh, ya kan motornya seperti apa? Tapi Ananda dan nanti ketika kalian butuh itu, Ibu minta hati-hati nak ya. Kalau seandainya kalian nanti giliran saja, jangan sampai nanti luka pula kalian kan. Itu keselamatan penting ya. Nanti tahapan itu kan mulai dari pertama apa? Ya, mitosis. Pertama di apa? membuat pola. Bikin pola. Buat polanya di styrofoam. Setelah pola dibuat, Memotong pola yang kedua. oke. Setelah itu Membuat pola lagi pada karton. membuat pola lagi pada karton. Nah, terus setelah pola dibuat, benar ya masalahnya. Sudah memotong pola di atas karton, baru menyatukan styrofoam menjadi karton. Oh, berarti styrofoam itu ditempelkan langsung di karton. Oh, berarti setiap tahapannya itu ada. Baunya nanti. Oh, bukan langsung kalian melukis di karton. Bukan. Boleh. Ya, silakan bagus itu. Berarti dia kayak 3 dimensi kan? Iya, iya. Kayak 3 dimensi. Benar. Kayak gitu. Nah, boleh.
Nah, langsung dibuat situ belahannya tadi kan. Koreng pakai tangan. Berarti berapa lama? Oke, sudah selesai ya. Berarti sudah. Silakan Ananda rapi. Di depan apa di belakang? Di depan saja ya. Boleh di depan ya, boleh di depan. Silakan. Ya semuanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang mengatakan sendiri Raffi Arsyahaya, Jalur Asli Dayani Pasaribu, Aulia Altasari dan Lutfian Fadila. Di sini kami akan menyebutkan langkah-langkah serta alat dan bahan yang kami perlukan dalam pembuatan proyek kami, yaitu pembelahan meiosis 1 dan 2 dengan media spanduk. Jadi untuk alat dan bahan dalam proyek ini yang akan kami butuhkan adalah kertas spanduk putih polos dengan ukuran 1 kali 1,5 meter. Selanjutnya gambar bagan pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Selanjutnya langkah-langkah dalam membuat spanduk ini, langkah pertama yaitu mencari serta mendownload bagan pembelahan meiosis 1 dan 2 di internet. Selanjutnya membuat desain untuk penjahit, yaitu mencetak desain yang telah dibuat tersebut ke pencetak spanduk. Oke, itu langkahnya ya. Ada dari kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ingin bertanya. Oke, silakan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun alat dan bahan yang kami perlukan dalam pembuatan media spanduk adalah yang pertama, kertas spanduk putih polos yang berukuran 1 kali 1,5 meter. Ya. Dan yang kedua, gambar bagan pembelahan meiosis 1 dan 2. Nah, itu alat dan bahan yang kami butuhkan saat membuat media spanduk. Terima Oke. kasih. Nah, itu berarti alat bahan ini. Jelas berarti? Jelas. Silakan. Ada yang punya lagi? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Sudah paham. Oke, udah ya. Berarti pengerjaannya kapan? Pengerjaannya selama? Untuk pengerjaan ibu kalau lebih kurang sekitar 2-3 hari. Oke. Jelas ya berarti? Oke, silakan tutup. Adalah sekian dan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kita masuk ke kelompok 2. Ayo, silakan kelompok 2. Ini. Nah, kalian harus kasih speaking nih, ya kan? Nah, kalau ibu bilang A, B, C, dan D, silakan kalian berdiri. Kalau ibu bilang D, silakan berdiri. Kalau kalian bilang D, ya kan? Oke, dengarkan instruksinya. Oke, dengarkan instruksinya. D, D, A, A, C, D, 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 A, C, D. Oke, berarti masih konsentrasi ya. Nah, nanti ya, oke, lanjut. Nah, presentasi sudah kita lakukan. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya, Ibu sebelum menutup pembelajaran hari ini ada baiknya kita refleksi bersama-sama ya. Kita refleksi bersama-sama apa yang Ananda dapatkan dari pembelajaran hari ini. Ayo, tunjuk tangan. Silakan. Ya, Ananda Naifah, silakan berdiri. Dari pembelajaran hari ini, kami dapat mengetahui cara pembuatan langkah-langkah pembelahan meiosis
sedang menyediakan Pak. Oke, benar sekali. Ya, tepuk tangan. Kemudian, ada lagi? Silakan. Ya, silakan Ananda Yusfa. Dari video tadi saya dapat mengumpulkan dan membedakan apa itu tahapan meiosis dan tahapan mitosis. Yang kedua, pembelahan meiosis terjadi pada pembelahan sel gamet, sedangkan pembelahan mitosis terjadi pada sel somatik atau sel-sel tubuh. Oke, pada sel tubuh. Benar sekali. Tepuk tangan. Oke, paham ya? Nah, silakan Ananda buka HP, ya. Silakan buka HP. Buka, di sana ada kuis akan ibu bagikan, ya. Silakan buka kuisnya, word, ya. Itu ada kuis. Silakan Ananda buka kuisnya word, ya. Silakan diisi, ya. Bisa disekalinya? Bisa? Oke, bisa dibuka. Silakan. Ibu bagikan ininya, word. Oke. Nah, silakan klik. Oke. Silakan isi ya. Oke. Oke. Silakan diisi. Ya. Oh, berarti sinyal itu nak. Kita pakai sinyal itu, kita pakai sinyal. Ya, ya. Ini dia. Nah, ini dia. Berarti kalau nggak bisa dibuka masih itu, berarti sinyal itu nak, sinyal. Nah, itu. Oke. Silakan mulai. Ya. Apabila ya mengisinya ibu Oke, sudah. Tadi bisa kan? Buka. Oke. Tuh. Ya. Habis waktunya. Selama ya. Coba. Ya, lagi. Mainkan lagi. Tuh. Ya. Oke. Dah. Udah ya. Selesai ini. Bisnya ya. Nah, berarti peringkat tertinggi tadi atas nama Naifa. Oke. Ya. Nah, sebelum pembelajaran kita berakhir, itu ada nilainya sudah ya. Nah. Pembelahan sel secara mitosis. Yang kedua, oke, meiosis. Nah, kalau mitosis berarti menghasilkan dua sel anakan yang bersifat diploid. Sedangkan tahapannya pun
terjadi pada sel zat, ya kan? Ovum dan sperma. Oke, selesai. Silakan Ananda kumpulkan refleksi dengan LKPD-nya. Minggu depan produk sudah harus selesai. Kemudian proses monitoring tetap Ibu lakukan. Silakan Ananda kirimkan langkah kerja apa yang telah Ananda buat di LKPD melalui link Google Drive, nantinya akan Ibu bagikan kepada Ananda. Jadi setiap Ananda membuat atau proses tahapan-tahapan dari media yang dibuat, silakan di-upload. Ya nak? Paham? Oke, jadi kita minggu depan presentase dari proyek yang akan dibuat. Oke? Nah, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada kendala? Paham berarti ya? Nah, untuk spanduk silakan Ananda nanti bikin medianya seperti apa yang bagus. Nah, untuk styrofoam sama, hati-hati dalam bekerja karena membuat tahapan tersebut kalian membutuhkan pisau cutter ya, jangan sampai hati-hati, jangan sampai terluka. Kemudian kanva itu kan sinyalnya harus stabil, ya kan? Nah, kemudian Ibu peringatkan kalau kanva jangan ambil kanva pro, ya kan? Nah, untuk yang nyanyi silakan. Kamu variasikan nyanyi dangdut, nyanyi pop, terserah ya. Yang penting lagunya dapat. Mas Tian membaca doa, silakan Ananda Wildan membaca doa menutup pembelajaran kita. Untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa